Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa khususan ila rabbina al-marhum Dr. Haji Muhammad Ridwanullah at-Tauhidi Sholillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada malam yang berkah ini jadwal pengajian khusus dalam membahas kitab kuning, dan kebetulan kuning warna, yakni Syarah Ibnu Aqil atau Fadl Ilmu Nahwu. Jadi kitab ini tentu menjadi rujukan dari setiap yang fokus di dalam memahami ilmu nahwu. Dari kitab yang paling dasar, di setiap pondok pasti di situ terkenal kitab Jurumiyah. Terus naik lagi Imriti. Nah, tentu pasti nanti akan mengkaji kitab yang lebih tinggi lagi di atasnya, yakni kitab Alfiyah ya. Dan tentu di pondok-pondok, khususnya pondok yang ada di Jawa, tentu ciri khasnya adalah harus selesai dalam penguasaan ilmu nahwunya, khususnya yakni Alfiyah ya, atau Syarah Ibnu Aqilnya ya. Karena syarat untuk bisa menjadi seorang ustadz, ini sebagian pondok di sana harus menghatamkan, kalau fikihnya paling tidak dia sudah hatam Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Nah, dari sisi ilmu alatnya sudah menghatamkan dan menghafal 1000 bait ini ya, termasuk dengan kajiannya, syarahnya. Ini baru bisa dia secara legalitas memberikan atau mengajarkan kepada anak didiknya ya. Ini menjadi sebuah tradisi keilmuan yang tentu perlu kita ikuti ya. Dan kita mulai, mudah-mudahan di malam yang berkah ini insya Allah kita akan mengkaji, mengulas dan membahas kehebatan dari karya ulama-ulama terdahulu. Dan karya ini ya, dimanapun pasti dikaji, termasuk di Timur Tengah ya. Universitas, jamiah yang ada di luar negeri itu pun juga mengkaji kitab-kitab ini, sampai yang mensyarahkan dari bait yang 1000 ini Alfiyah ini hampir 43 ya, pensyarah ya. Ini salah satu daripada syarah yang mengkaji kitab Alfiyah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil Mustafa wa alihil mustakmilinas syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bi lafzil mujazi wa taksutul bazla bi wa'din munjazi wa taqtadi ridon bi ghairi suhti fa iqatan alfiyatan li mu'ti wa huwa bisakin haizun tafdila
mustaujibun sana'iyal jamilah. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Nah, syair ini diawali dengan kalimat qala. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Qala seperti yang maklum i'rabnya adalah fi'il madi. Fi'lun madi mabniun ala fathatin zahiratin fi akhirih. Nah, setiap kata atau kata qala ya, maka nanti setelahnya pasti ada namanya maqul ya. yakni apa yang dikatakan itu. Qala berkata. Ini kalimat fi'il tentu butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Muhammadun, yakni berkata Muhammad. Nah, di sini menggunakan fi'il madi. Padahal ketika kita mengatakan fi'il madi kan maknanya telah berkata ya. Padahal apa yang dikatakan ini belum diucapkan ya. Akan diucapkan. Berbeda dengan ketika kita mengatakan qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala. Jadi Allah sudah berfirman. Qala Rasulullah SAW, Allah Rasulullah SAW sudah menyampaikan. Tetapi qala di sini walaupun bentuk kalimatnya fi'il madi tetapi maknanya istiqbal ya. Au qa'al madi mauqi'al istiqbal ya. Jadi tempatnya madi tapi maknanya itu adalah makna istiqbal ya. Sama seperti di dalam Al-Quran ata amrullah ya. Ada ayat mengatakan ata amrullah. Ata itu kan fi'il madi ya. Datang. Apa yang datang? Amrullah, urusan Allah. Di sini maknanya amrullah itu adalah as-sa'ah, hari kiamat. Nah, kita kan hari kiamat itu belum datang ya. Tetapi menggunakan ata fi'il madi yang maknanya fi'il madi kita tahu adalah masa yang sudah lewat. Tetapi kiamat belum terjadi ya. Maka di sini pun juga Ibnu Malik atau Muhammad ya, pengarang kitab ini mengikuti apa yang ada di dalam makna Al-Quran tadi ya. Fi'il madi tetapi menggunakan makna istiqbal ya. Nah, makanya beliau katakan qala ya, maknanya akan begitu ya. Muhammadun yakni Muhammad, pengarang kitab tentu kenapa, apa yang menjadi alasan kenapa fi'il madi bentuknya tetapi maknanya istiqbal. Nah, tentu alasannya salah satunya adalah tahqiqul husul ya. Adanya keyakinan bahwa pasti akan terjadi. Hari kiamat itu memang pasti akan terjadi. Makanya katanya itu adalah fi'il madi ya. Sama seperti ini qala menggunakan kata qala. Jadi Imam Malik ya, pengarang Alfiyah ini memang sudah ada di otaknya ya. Sudah ada di hatinya apa yang akan dia karang ya. Dia yakin bahwa dia akan karang dari apa yang memang dia mau karang ya, karyanya yang 1000 bait ini. Qala Muhammadun. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan di situ qala fi'il madi ajwaf ya, ajwaf ain. Nah, jadi di samping qala ini dilihat dikaji secara ilmu nahwu, perlu juga kita mengkaji secara ilmu shorof ya. Karena ilmu nahwu dan ilmu shorof ini dua ilmu yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan seorang ibu dan ayah ya. Nahwu jadi bapaknya sedangkan sorofnya sebagai ibunya ya. Karena kalau tidak paham dua ilmu maka nanti bisa sama ya. Ada orang yang paham
ilmu nahu tapi tidak paham sorobnya, maka bisa salah. Nah, misalkan contoh yang sering saya sampaikan ya, ada satu kalimat mengatakan man qala tahta syajarah batola wudu'uhu. Man, apa artinya man? Barang siapa. Qala, qala kalau kita artikan, ini bagian tidak paham ilmu sorob ya. Qala diartikan berkata. Man qala, barang siapa yang berkata. Tahta syajarati, di bawah pohon, batola wudu'uhu, maka batal wudunya. Nah, ini kan kalau secara fikih tentu tidak nyocok. Barang siapa yang berkata di bawah pohon, batal wudunya. Nah, ini kan tidak masuk dalam kajian fikih, tidak mungkin bisa batal. Nah, terus siapa yang salah? Cara memaknai. Ternyata dia tidak menguasai ilmu sorofnya. Nah, mana tempat yang salahnya, kelirunya? Ternyata kola di situ ada dua sumber, ya, dua asalnya. Pertama, kola yang asluhu kowala, ya. Kola yakulu kaulan. Nah, ini baru maknanya berbicara. Tetapi ada juga kola ini asalnya koyala, ya. Ain fiilnya dari ya. Koyala, ya. Koilulah, ini masdar. Koilulah itu baru maknanya tidur siang. Nah, maka yang tepat kita maknakan mangkola tahta syajarah batola wudu. Nah, barang siapa yang tidur siang di bawah pohon batal wudu. Nah, seperti itu. Nah, ada juga yang menguasai ilmu sorot tapi tidak paham ilmu nahu. Nah, itu juga bisa keliru dalam memaknai sebuah kata kalimat. Ya. Misalkan contoh ada kalimat mengatakan ya, man tawaddo'a bi bauli kalbin ya, sohat wudu'uhu. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, yang sudah berwudu, bi bauli, bi huruf jar, biasa kita artikan dengan ya, bi bauli, dengan air kencing, kalbin anjing ya, sohat wudu'uhu, maka sah wudu. Nah, ini tentu kalau didengar oleh ulama fikih yang paham tentu marah. Barang siapa yang berwudu dengan air kencing anjing, wudunya jadi sah. Ya. Nah, redaksi kalimatnya benar tapi memaknainya keliru. Nah, di mana tempat kelirunya? Nah, di situ makna bak. Ya. Nah, ini kajian dari ilmu nahu. Ya. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu bi bauli. Nah, jadi bak itu bukan makna isti'anah ya, minta bantuan ya, tetapi bak di situ maknanya ilsoq, maknanya menempel, bertemu ya. Nah, jadi kalau kita artikan barang siapa yang berwudu lalu nempel, bertemu ya, dengan air kencing anjing, sohat wudu, sah wudu, tetap sah, tapi ya sekedar mutanajis ya, tapi wudunya tetap sah ya, karena dia sudah berwudu tapi terkena dengan air kencing anjing ya. Nah, inilah pentingnya di dalam kita menguasai ilmu nahu dan sorot, dan itu yang kita kaji pada malam ini. Nah, lalu apa kaitannya dengan ilmu yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi ilmu usul fiqh ya. Jadi ilmu usul fiqh itu adalah ilmu, dengan ilmu tersebut kita bisa mengetahui hukum-hukum ini ya. Hukum wajib, hukum sunnah, hukum mubah, haram, dan seterusnya itu diambil dari apa? Dari ayat Al-Quran, dari hadis ya. Nah, tentu untuk mengambil hukum itu nanti bisa berbeda-beda tergantung dari kemampuan para mujtahid itu dalam menguasai ilmu-ilmu pendukung, salah satunya ilmu alat, ilmu nahwu dan shoroh ya. Bisa contoh dalam Al-Quran ada salah satu ayat hukum ya, mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, hai orang-orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat, faghsilu
wujuhakum. Maka basuhlah wajah. Setelah itu apa? Wa aydiyakum, dan basuhlah tangan ilal marafiq wamsah bi ru'usikum, ya, dan usaplah kepala kalian, dan seterusnya, ya. Nah, yang pertama di situ disebutkan basuhlah wajahmu dan tanganmu, ya. Nah, jadi pemisah antara wajah dan tangan di tengah-tengahnya oleh huruf atop, ya. Nah, huruf atop seperti yang maklum kita tahu bahwa banyak sekali maknanya, ya. Ada salah satu maknanya adalah litartib, ya. Kalau namanya tartib ya berurutan. Nah, yang kedua limutlaqil jam'i, ya. Misalnya contoh, ja'a Muhammadun wa Amrun, telah datang Muhammad dan Amr. Nah, apa makna waw di situ? Kalau kita maknakan waw itu limutlaqil jam'i, maka datangnya itu bersama. Umar datang, ya, Zaidun juga datang. Tetapi kalau kita ingin katakan bahwa Muhammadun itu datang, setelahnya baru Umar, maka waw itu maknanya adalah litartib. Ja'a Muhammadun wa Amrun, berarti waw itu litartib. Nah, dari sini muncul hukum yang berbeda, ya. Nah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa waw itu menunjukkan makna litartib. Maka ketika orang berwudu harus tertib, basuh muka dulu, setelah itu basuh tangan, setelah itu mengusap sebagian kepala. Nah, kalau itu tidak diikuti maka tidak sah. Nah, berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi menganggap waw di situ itu adalah limutlaqil jam', bukan litartib, ya. Nah, makosipnya wudu itu bukan pada urutannya, tetapi yang penting suci, yang penting itu dibasuh, tujuannya untuk bersuci, maka sudah sah. Nah, ini Imam Hanafi, ya. Dari perbedaan itu saja sudah menghasilkan hukum yang berbeda. Maka banyak sekali ayat Quran, hadis, dan seterusnya bisa berubah berbeda hukum dilihat dari sisi bahasanya, ya, kalimat-kalimat. Itulah salah satu manfaat pentingnya kita belajar ilmu nahwu dan ilmu termasuk, ya, wamsahu bi ru'usikum wa ada dua riwayat. Ada kalau riwayat Hafs wa arjulakum. Kalau wa arjulakum, ini yang diikuti oleh Imam Syafi'i, wa arjulah, ya, berarti maktub kepada wujuhakum. Bagsilu wujuhakum, basuhlah wajahnya. Maka wa arjulakum maktub kepada wujuhakum, berarti kaki itu juga harus dibasuh, ya. Tetapi kalau menggunakan riwayat qulun, ya, riwayat qulun ini kebanyakan di wilayah Afrika termasuk Libya. Ini menggunakan riwayat qulun, dibaca aja wa arjulikum, maktubnya kepada biru sahu bi ru'usikum. Nah, sekedar diusap saja. Nah, ini kan perbedaan hukum. Makanya dari situlah para mujtahid ketika mengambil sebuah hukum, ya, yang sifatnya zoni, ya, kemungkinan benar, ya. Makanya yang sudah pasti, ya, itu yang kita ikuti. Nah, yang sifatnya ikhtilaf tentu perlu kita ada pegangan, ya. Nah, ini pendapat ini, itulah yang kita pegang. Makanya disebut mazhab ilaih, ya. Apa yang bisa kita ambil, kita ikuti, ya. Kalau semuanya kita ikuti kan membingungkan, ya. Nah, qala Muhammadun, telah berkata, ya. Nah, ini kita maknakan secara lafzi. Telah berkata siapa? Muhammadun, yakni Muhammad. Huwa, ya. Huwa ini mubtada, ya. Huwa adapun, ya, Muhammad itu ibnu, khobarnya Maliki, yakni putra laki-laki Pak Malik. Jadi Muhammad adalah ibnu Malik, anak dari Malik. Maqulul qaulnya Ahmadu, ya. Jadi setiap qala pasti ada maqulul qaul, apa yang diucapkan.
Muhammad berkata, apa yang diucapkan? Ahmadu Rabbiyan khairu maliki. Ya. Ahmadu, aku memuji. Fi'il mudhari dan tentu tandanya sangat jelas. Ada hamzah mudharah, alif mudharah. Ya. Ahmadu, aku memuji. Nah, siapa yang dia puji? Rabbi. Nah, ini menjadi maf'ul. Ya. Kenapa Rabbi? Tentu dibariskan kasrah di situ karena bertemu dengan ya mutakallim. Maka tentu i'rabnya Rabbi maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Jadi karena bertemu dengan ya mutakallim maka menyesuaikan hurufnya, ya. Makanya fathatun muqaddarah, ada fathah yang dikira-kirakan, ya. Nah, ada salah satu pembahasan, ini memang i'rabnya maf'ul bih, tetapi tidaklah pantas, ya, Allah itu atau Rabbi itu menjadi objek maf'ul, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan Rabbi atau Allah ini mengatakan mansubun ala ta'zim, ya, dinasabkan karena keagungan yang dimiliki oleh Rabb atau kalimat Allah. Jadi adabnya luar biasa, ya. Sampai dalam sejarah Rasul ketika berkhutbah, beliau memiliki mimbar yang tangganya itu tiga undang. Nah, setiap beliau berkhutbah pasti di tangga terakhir paling atas. Nah, ketika Rasul meninggal dunia digantilah oleh Abu Bakar. Nah, saat Abu Bakar naik mimbar itu, beliau seandainya mengikuti tempat Nabi itu tidak masalah. Tujuan mengikuti Nabi, mengganti Nabi, tidak berdosa, tidak salah. Tapi adabnya beliau itu luar biasa, berdiri di tangga nomor 2, tidak di tangga terakhir, karena itu tempat Rasulullah. Nah, termasuk ketika Abu Bakar meninggal dunia diganti oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berada di tangga yang pertama. Seperti itulah adabnya orang-orang yang terdahulu, ya. Ahmadu Rabbi Allah, ya. Allah ini tentu disebut bisa badal, ya, atau bayar, ya. Badal tentu sesuai makna badal itu ada ba'at mingkul, ada kul mingkul, tentu ini kul mingkul, ya. Artinya Rabbi, ya Allah, Allah ya Rabbi, Tuhanku siapa? Ya Allah, sama. Khairu maliki, ya. Sebaik-baik maliki, yakni yang memiliki atau raja. Jadi Allah sebaik-baik raja, sebaik-baik yang memiliki. Nah, ini ada kalimat yang mahzuf, yakni amdahu, ya. Khairu maliki. Ada yang mengatakan kalau khairu ini bentuknya kan masdar, ya. Maka kalau masdar diartikan baik, tapi ini diartikan sebaik-baik, ya. Sebaik-baik maliki, ya. Maka berarti di situ adalah isim tafdil, akhyar, sebaik-baik pemilik atau raja. Bait pertama musollian, ya. Ini i'rabnya hal dari Ahmad, ya. Aku memuji, musollian seraya bersolawat, ala Nabi, atas Nabi al-Mustafa yang terpilih, wa alihi, dan keluarganya, wa umatub alihi, dan juga kepada keluarganya, al-mustakmilina, yang sempurna atau yang menyempurnakan, asyarafa, kemuliaan, ya. Asyarafa i'rabnya maf'ul bih. Dari mana maf'ul bih? Dari pengamalan isim fa'il mustakmilina. Jadi mustakmilina ini adalah isim fa'il dari istakmala
Yastakmilu istikmalan mustakmalan mustakmilu. Ya. Nah, ini isim fa'il dan bisa beramal setelahnya itu menjadi maf'ul bih. Ya, ada nanti pembahasan khusus di Alfiyah ini kalau tidak salah syair pada syair 428. Ya. Nah, itu dibahas tentang isim fa'il yang beramal. Wa asta'inullaha fi alfiyah, dan aku meminta pertolongan Allah kepada Allah fi alfiyah, ya, pada alfiyah. Maqasidu an-nahw, pokok-pokok nahwu. Mubtada maqasidu mubtada maqasidu mudhaf an-nahwi mudhafun ilaih. Biha, ya, dengannya itu alfiyah. Mana khabarnya? Mahwiyah, ya. Artinya tercukupi atau tercakup, ya, atau terkandung atau memuat. Jadi di dalam alfiyah tersebut pembahasan tentang nahwu itu sudah tercukupi. Ini sebuah bentuk keyakinan atau kepedean daripada pengarang ini bahwa kalau kita mau ingin kaji memahami ilmu nahwu, pokok-pokoknya, pembahasannya, baca sudah alfiyah karya saya ini. Tuqarribu, ya, ditegaskan lagi oleh beliau, tuqarribu, ya. Jadi alfiyah itu tuqarribu, mendekatkan, ya. Qarraba yuqarribu. Ketika mengikuti wazan fa'ala, maka nanti artinya itu awalannya ditambah mengakhiratkan, ya. Asalnya dari koruba, koruba artinya dekat. Ketika dirubah menjadi wazan qarraba, maka mendekatkan. Fi'il mudhari'nya yuqarribu. Tapi kenapa tak di situ? Karena tak di sini menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah alfiyah. Alfiyah, ya, tuqarribu, mendekatkan. Setiap fi'il ada fa'il. Nah, fi'il fa'il butuh maf'ul. Mana maf'ulnya? Al-aqsa, ya. Jadi al-aqsa dari kata qosi. Aqsa isim tabdil, qosi artinya jauh, berarti ditafsirkan menjadi yang sangat jauh, ya. Mendekatkan alfiyah itu, ya, al-aqsa, yakni yang sangat jauh. Artinya yang sangat jauh itu memahami sesuatu yang mungkin kita sulit untuk paham, ya, jauh dari pemahaman. Nah, alfiyah ini datang untuk mendekatkan kita yang belajar nahwu itu supaya lebih mudah paham. Dengan bagaimana? Bilafzin mujazi, dengan lafaz yang ringkas, ya. Bilafzin dengan lafaz mujazi. Asalnya mujazin, kan? Maktub naat kepada lafaz sifat yang ringkas. Nah, tentu kembali lagi kepada darurat nazar, ya. Sama seperti Ibnu Maliki. Maliki ini kan isim susunan mudhaf ilaih, dan yang namanya isim tentu dia bertanwin, dan tanwinnya tidak disebutkan Ibnu Malikin. Dan padahal ini juga bukan ismul lazilah yang sharif, yang tidak menerima tanwin, tetapi alasannya adalah darurat, ya. Karena nanti untuk bisa menstabilkan, ya, dari syair-syair itu tentu ada beberapa pembuangan huruf atau perubahan kata dan seterusnya, ya. Darurat syair. Wa tabsutul bazla biwa'din munjazi, ya. Wa tabsutu bisa bermakna membuka, ya. Artinya dengan alfiyah itu bisa membuka al-bazla, ya.
kesulitan, biwa'din dengan janji, munjazi ya, dipenuhi, yang dipenuhi. Artinya sebuah keyakinan oleh pengarang ini bahwa ketika kau ingin membaca, memahami nahwu ya, kalau kau ingin baca alfiyah maka terbukalah kesulitan, dan ini janji yang bisa terpenuhi ya. Siapa yang kesulitan dalam memahami ilmu nahwu, maka nanti akan bisa terpenuhi ya. Itulah janji dari sang pengarang. Makanya kita baca alfiyah ini sebenarnya ada tahapan-tahapan kan, mulai dari jurumiyah, terus imriti misalkan ya. Kita dulu di pondok baru selesai imriti ke alfiyah, tapi tidak sampai selesai ya. Makanya sekarang kita baca saja langsung alfiyahnya ya. Karena itu semua mencakup di ilmu nahwu itu di alfiyah. Sampai dulu di Peloso itu kalau tidak hatam alfiyah ini tidak resmi jadi alumni. Itu syarat dikatakan alumni kalau sudah selesai alfiyah. Berarti itu nih, itu menjadi alumni berarti ya. Karena tidak sampai selesai. Makanya kita selesaikan saja sekarang ya. Biar resmi jadi alumni. Watab tadi ridon bi ghairi suh, dan menghukumi ya, atau meminta alfiyah ridho, kereda. Intinya siapa yang membaca alfiyah, mengkaji alfiyah ini tentu nanti akan dia reda dalam arti terpenuhi keinginannya ya. Bi ghairi suhti, tanpa suhti ya. Ada kan istilah suhtullah fi suhtil walidain ya. Kemarahan atau kebencian ya. Jadi orang yang belajar alfiyah ini nanti dia akan merasa ridho, merasa tenang ya. Tidak ada rasa-rasa marah atau benci. Fa'iqatan ya, mengungguli. Ini setelah disebutkan kehebatan daripada alfiyah ini ya, mendekatkan mana pembahasan yang sukar dipahami. Nanti di alfiyah ini dijelaskan dengan lafaz-lafaz yang ringkas ya. Mana yang sulit akan dimudahkan di situ ya. Dan mana ketika kita belajar nanti kita akan ridho tanpa ada rasa kebencian atau rasa kemarahan atau sumpah lah gitu ya. Fa'iqatan alfiyatan li Mu'ti, mengungguli alfiyahnya milik Ibnu Mu'ti ya. Nah yang menarik ini kan nama kitabnya adalah Al-Alfiyah, berarti alfiyah itu artinya 1000 bait ya. Tapi kalau kita lihat baitnya itu ada 1002 ya. Berarti ada apa yang dua ini? Ternyata di balik 2 bait lebihnya itu ada rahasia ya. Jadi pembukaannya itu sebenarnya ada 5 bait, tapi di sini ada 7 bait. Nah, kenapa 5 bait yang asalnya 5 bait tapi ditambah menjadi 2 bait ya? Ternyata di situ ada alasannya ya. Makanya di sini tempat alasannya itu ya, fa'iqatan alfiyatan li Mu'ti. Jadi pengarang kitab alfiyah ini menganggap bahwa karya beliau mengungguli karya sebelumnya, karya gurunya ya. Walaupun karya gurunya tidak sehebat karya dia, tetapi dia sudah jelaskan bahwa alfiyah ini ciri-cirinya ini, kehebatan ini ya, melebihi, mengungguli karya Ibnu Mu'ti. Ini kan berarti ada sifat wujudnya di situ. Walaupun pengarang kitab ini luar biasa hebatnya, tapi muncul rasa ujub di situ, sehingga dalam sejarahnya
saat dia menulis Fa'iqatan Alfiyata bin Muti, saat itu beliau langsung hilang hafalannya, ya. Seolah-olah tidak mampu melanjutkan karangannya, ya. Akhirnya susah, pinang, ya. Nah, sehingga dia tertidur. Nah, di dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan seorang kakek-kakek yang sudah lanjut, ya, sambil bertanya, ada apa? Oh, saya pusing ini. Nah, sehingga diberikanlah itu, dituntun bahwa engkau, ini saya akan berikan lanjutan bait yang tidak bisa kau lanjutkan, ya. Nah, saking penasarannya, lalu Muhammad ini, Ibnu Malik ini bertanya kepada kakek itu, apakah engkau Ibnu Muti, ya? Iya. Baru dia tersadar bahwa dia melakukan sebuah kekeliruan, terlalu mengungguli karyanya dan sampai mengalahkan guru sebelumnya, ya. Memang secara jumlah, ya, karya Alfiyah Ibnu Malik ini luar biasa, lebih banyak dan lebih ringkas dan lebih bagus dan sistematis karya beliau. Tetapi ketika seorang murid itu, walaupun dia jauh lebih hebat dari gurunya, semakin tinggi ilmu murid maka tidak mampu mengalahkan kehebatan guru itu, ya. Karena semakin tinggi murid maka derajat gurunya pun semakin naik dan tidak akan bisa dikalahkan. Nah, inilah pelajaran yang bisa diambil oleh pengarang Alfiyah ini, bahwa sepinter-pinter orang tentu harus tetap ada adabnya, ya, ada hormatnya, apalagi kepada guru-guru sebelumnya, karena mereka itu yang merintis, ya. Dengan kita bisa tahu karena ada guru-guru yang sebelumnya. Makanya ketika pada tahun 2006 sempat dikirim beasiswa ke Surabaya, ya, makan gratis, tempat tinggal gratis, sampai kalau sudah selesai pendidikan di sana nanti akan dikirim ke Timur Tengah, ya. Tetapi karena lingkungannya di situ tidak ada adabnya, artinya saya katakan tidak ada adab karena berbeda pendapat, berbeda cara pengamalan amaliyah, ya, berbeda paham, malah sampai menghina, mengejek, ya, sampai merendahkan guru-guru sebelumnya, ya. Ini orang lombok. Nah, makanya saya sampaikan, ini bukan ilmu yang saya cari, ya. Karena ilmu yang benar adalah ketika ilmu itu sudah menghormati orang yang berjasa, ya, walaupun berbeda. Ya, Imam Syafi'i ketika beliau berziarah ke makam Imam Hanafi, kita tahu Imam Hanafi tidak kunut, ya. Sedangkan Imam Syafi'i kunut. Nah, karena ihtiraman kepada gurunya, Imam Syafi'i ketika sholat tidak kunut. Nah, seperti itulah adab orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu. Nah, sekarang kita lihat orang yang dipanggil atau memiliki gelar tapi saling menghina, misalnya, ya, dengan perbedaannya itu masih dalam ranah khilafiyah, furu'. Nah, kalau perbedaan dari sisi